Saudara-saudari, kembali kita bertemu di channel ini untuk mendengar dan mendalami lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Pelajaran kali ini lanjutan dari pelajaran sebelumnya, di mana pelajaran sebelum ini mengenai meterai pertama yang terdapat di Wahyu 6 ayat 2. Dan pelajaran kali ini akan membahas tentang meterai kedua dan sekaligus yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan, ini sekadar menambah pengetahuan kita, saudara-saudari. Di mana rupanya kemunculan meterai kedua dan ketiga adalah kelanjutan dari meterai yang pertama. Kenapa ini boleh terjadi? Sebelum itu, bagi kita yang tidak berkesempatan mendengar pelajaran sebelum ini tentang meterai pertama, linknya ada di description video ini. Dan kalau boleh, bagi kita yang ingin memahami keseluruhannya, kita harus terlebih dahulu melihat dan memahami pelajaran sebelum ini, yaitu meterai yang pertama. Barulah kita melihat pelajaran lanjutan dari meterai tersebut, yaitu meterai yang kedua dan ketiga, dan maupun seterusnya. Nah, meterai yang pertama seperti yang kita fahami, diartikan Injil yang sudah menang, tersebar ke seluruh dunia, yang dilakukan oleh para rasul, yaitu jemaat mula-mula. Dan kini telah menghadapi tentangan, yaitu penganiayaan mulai muncul yang terjadi di meterai kedua, yang sebentar lagi kita akan bahas. Dan penganiayaan demi penganiayaan semakin kuat itu terjadi di meterai yang ketiga, juga akan dibahas di pelajaran ini. Apakah meterai kedua dan ketiga? Dan melambangkan apa meterai kedua dan ketiga ini? Mari kita teruskan dengan meterai yang kedua dahulu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Apa dikatakan di sana? Meterai kedua nampaknya penunggang kuda merah yang memegang pedang besar dan diberi kuasa mengambil damai sejahtera di bumi, dan mereka saling membunuh. Apa artinya, saudara-saudari? Mari kita lihat. Penunggang yang memiliki sebilah pedang besar melambangkan kekaisaran Roma yang menyiksa umat Tuhan. Jika Anda orang yang baru mengetahui hal ini, saya mau katakan Alkitab mengungkapkan hal yang benar sesuai dengan sejarah. Jadi dengan kemunculan kekaisaran Roma pada masa itu, membuatkan iman umat Tuhan telah mulai mengalami kerusakan dengan masuknya berbagai kemurtadan ke dalamnya. Saudara-saudari, bila mendengar pembahasan ini sebenarnya sudah Yesus nubuatkan dalam Matius 10 ayat 34. Mari kita lihat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi inilah yang terjadi sejak abad kedua, di mana kekaisaran Romawi menganiaya orang-orang Kristen dan menumpahkan banyak darah para martir atau pengikut Tuhan yang mati karena mempertahankan kebenaran. Ini terjadi sekitar 100 Masehi hingga 313 Masehi. Jadi penganiayaan itu berlangsung hebat pada masa pemerintahan Diokletianus, Maximianus, Galerius, dan Konstantius. Dan periode itu berakhir ketika Konstantius menghentikan penganiayaan. Inilah meterai kedua, yaitu kuda merah padam yang melambangkan kekaisaran Roma menyiksa umat Tuhan dan terjadinya iman ternoda darah. Saudara-saudari, sebelum kita bahas meterai ketiga, mari kita lihat kembali urutannya.
Injil yang sudah tersebar di seluruh dunia di meterai pertama kini menghadapi tantangan, yaitu penganiayaan mulai muncul yang digambarkan dengan warna merah darah di meterai kedua tadi. Bahkan penganiayaan itu semakin kuat sehingga warna merah itu menjadi hitam di meterai ketiga. Sebentar lagi kita bahas. Kenapa menjadi hitam? Apa yang terjadi di meterai ketiga? Mari kita lanjut. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Mari. dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara-saudari, di meterai ini yaitu meterai ketiga, waktu ini Injil kehilangan kekuatannya, yang juga diartikan Injil tidak bersinar dan menjadi hitam. Ini mengingatkan kita bahwa warna hitam adalah kebalikan dari putih. Kita telah mendengar pelajaran sebelum ini mengenai kuda putih, tentang kemurnian Injil para rasul, dan kini Injil kuda putih menjadi rusak, telah menjadi hitam di periode antara 313 Masehi hingga 538 Masehi. Jadi pertanyaannya saudara-saudari, apa arti memegang sebuah timbangan di tangannya? Sudah pasti terjadi wabah kelaparan dan kemiskinan yang menghancurkan para pekerja sehingga harga gandum dibayar dengan upah 1 hari kerja. Bayangkan saudara-saudari, arti gandum oleh karena Alkitab ditinggalkan, maka orang-orang menderita kelaparan akan firman Tuhan di mana-mana. Namun Allah masih menawarkan keselamatan melalui Roh Kudus, yaitu minyak, dan darah Yesus, yaitu anggur. Jadi secara fisik istilah ini menggambarkan kelaparan jasmani yang juga sebagai gambaran kelaparan rohani. Saudara-saudari, ketika memahami meterai ketiga ini, teringat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga 30. Firman Tuhan berkata, Karena itu, jagalah dirimu, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. melalui ayat ini Tuhan sudah lebih dulu memberi peringatan untuk berjaga-jaga karena serigala-serigala ganas akan masuk di tengah-tengah. Di meterai ketiga juga terjadi iman yang dikompromi, di mana keselamatan melalui Kristus diganti dengan persyaratan dari gereja. Ini mengingatkan kita terjadinya mengubah hukum dan waktu. Saudara-saudari, tentang mengubah hukum dan waktu, admin ada bahaskan di dalam video sebelum-sebelum ini. Dan jika ada yang ketinggalan, kita boleh lihat linknya ada di description. Dan di sana dikatakan memang hukum dan waktu sudah diubahkan tanpa manusia sadari. Padahal di dalam Alkitab, hukum 10 ditulisi oleh jari Allah sendiri. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ini satu peringatan bahwa saat manusia semakin dekat firman Tuhan, maka akan terjadi penganiayaan dan kesusahan karena mempertahankan kebenaran. Tetapi jika manusia menolak kebenaran, maka kehidupan akan suram dan kelaparan akan firman Tuhan terjadi di mana-mana.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa terus support channel ini dengan menekan subscribe dan share agar firman Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, dan admin akan doakan semua kita selalu dalam keadaan baik dari segi jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Amin.